Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat semua? Sehat ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Niko, Mia, Cika, Fandi. Baik, masuk semua ya. Masuk semua. Nah, hari ini ibu akan memberikan materi tentang motivasi belajar. Yaitu ada pengertian motivasi belajar, faktor-faktor motivasi belajar, dan tips-tips cara meningkatkan motivasi belajar. Dan ada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bersangkutan dengan materi tersebut. Baik, sebelumnya ibu akan memberitahu dulu, jika nanti kalian tidak paham dengan materi, ibu akan membuka forum tanya jawab. Ya, setelah itu kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan satu kelompoknya itu berisi 2 orang. Ya, dan setelah itu kalian akan mendiskusikan tentang materi hari ini. Bagaimana, sudah paham? Sudah paham semua? Untuk pembagian kelompok sudah paham? Baik, ibu akan memulai materinya ya. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Nah, motivasi belajar dapat diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Nah, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri yang menjamin kelangsungan dan pemberian arahan pada kegiatan belajar. Nah, motivasi belajar setiap individu itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada faktor-faktor motivasi belajar. Nah, faktor-faktor motivasi belajar ini dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah faktor dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi, dirinya sendirilah yang mendorong untuk perubahan, gitu, untuk merubah pola belajar. Lalu yang kedua, itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor dari dorongan dari luar lingkungan gitu ya, dari luar diri, dari lingkungan gitu. Nah, dorongannya yaitu bisa dari yang pertama dari keluarga, lingkungan masyarakat, lalu teman sepermainan, teman sekolah, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada tips-tips meningkatkan motivasi belajar ya. Nah, yang pertama itu ada bergaul dengan orang-orang yang gemar belajar. Nah, kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang yang gemar belajar? Karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Contoh nih, ketika kita mempunyai teman yang sangat hobi membaca, otomatis diri kita akan tertarik untuk mulai membaca atau mendalami suatu hal seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada belajar apapun. Nah, belajar apapun ini artinya kita bisa belajar apapun, dari formal ataupun non formal ya. Jadi tidak ada batasan apapun untuk kita belajar gitu. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti kita belajar wirausaha atau bercocok tanam, seperti itu.
Lalu yang ketiga itu ada belajar dengan internet. Nah, belajar dengan internet ini artinya kalian bisa belajar tidak hanya dari buku, melainkan bisa dari mana saja. Kalian juga bisa menggunakan blog-blog yang ada, lalu jurnal-jurnal yang ada, seperti itu ya. Lalu yang keempat itu ada bergaul dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikir positif. Nah, kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang yang optimis dan berpikir positif? Karena itu juga akan berpengaruh pada diri kita sendiri ya. Ketika kita sering bergaul dengan mereka, kita akan selalu berpikiran bahwa kita itu bisa gitu, kita itu pasti bisa, seperti itu. Dan tidak ada yang namanya pantang menyerah atau putus asa, seperti itu. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu ada mencari motivator. Nah, mencari motivator ini bisa siapapun untuk menjadi motivator, karena motivator ini adalah, menurut ibu, adalah hal yang sangat penting ya. Nah, kita bisa menjadikan siapapun motivator, seperti keluarga kita, orang tua kita, adik kakak atau siapapun, lalu teman terdekat atau sahabat, bahkan pacar sekalipun bisa gitu. Tetapi kalau pacar, ibu sarankan agar kalian berpikiran atau bertingkah laku yang sewajarnya saja gitu. Jika hanya untuk menjadi motivator itu tidak masalah, yang penting berperilaku positif, seperti itu. Baik, materinya sudah selesai, dan apakah ada yang ingin bertanya atau kurang paham? Tidak ada. Baik, berarti sekarang waktunya kita untuk membagi kelompok. Nah, kelompok kalian ini dengan teman sebangku ya, karena nanti takutnya kalian ribut saat pembagian kelompok ya. Baik, ibu akan memberikan waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan dengan temannya. Jika sudah selesai, maka akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Baik, dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah ya? Baik, siapa yang ingin maju terlebih dulu? Ya, silakan. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan ya. Selanjutnya, ya silakan. Wah, beri tepuk tangannya. Selanjutnya, silakan. Wah, bagus sekali. Tepuk tangannya untuk semua. Bagus. Nah, sepertinya yang ibu dengar tadi waktu kalian memberikan presentasi di depan teman-temannya, ibu rasa kalian sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini, dan kalian sudah bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Baik, dan yakin sudah tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, karena waktunya sudah habis, alangkah baiknya sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa selesai. Nah, ibu ucapkan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.